Terima kasih Pak Prabowo. Bilang terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo. Kenapa harus ada kalimat kayak gitu? Maksudnya ini kebijakan bisa dari awal, nggak usah dulu gitu. Kenapa tiba-tiba main superhero-superheroan? Aku nggak maksa, tapi tergantung juga kalau orangnya memang nggak suka, memang aku suka ngelawan, Pak. Kan ditanya, kamu kalau minta-minta berarti suka maksa? Enggak Pak, tapi kalau misalkan emang orangnya kelihatan gak suka, jadi saya ngelawan. Ya maksa dong, apa sih? Dan yang paling amazing lagi, ada ibu guru yang mempertanyakan. Ibu nanya kalian semuanya, saya tanya, siapa yang menanyakan ganjil? Siapa? Hai, selamat datang di video gue kali ini dan selamat datang kembali di TNM. Selamat datang kembali di KDS BBS ketika dunia sedang baik-baik saja, padahal tidak, dimana video ini diniatkan untuk mengisi waktu luang kamu yang kosong sekali itu bersamaan dengan gua yang lagi pergi. Kalau lo nonton video ini berarti gue lagi pergi, jadi butuh waktu lama sampai akhirnya record lagi. Tapi anyway, mari kita bersenang-senang aja melihat-lihat apa-apa yang kocak di internet, karena salah satunya adalah ini. Ya, gue gak tahu ini harusnya lucu atau gimana ya, tapi tanggal 3 Februari kemarin, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung mengevakuasi seekor ular dari dalam kantor Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polrestabes Bandung. Bahkan damkar lo dibutuhkan polisi. Let's go. Lu lihat komennya. Hah, ular segitu sepolrestabes takut. Duh, hayang ngakak ya. Ular bro, takutnya berbisa kan, kita nggak tahu. Tapi abangnya berani aja damkar megangnya. Mungkin karena di farmasi kan kedokteran, cuman intinya damkar dibutuhkan. Ketik setuju untuk menaikkan anggaran damkar. Oh, terus kan perkara gas LPG masih muter-muter ke blinger ya. Kabar terakhir yang gue denger di internet sih perkaranya adalah ada yang tiba-tiba hadir jadi pahlawan gitu deh. Dan banyak ternyata yang mau jadi pahlawan itu. Bahkan salah satunya adalah yang kayak tiba-tiba datang dengan ada yang ngomong ke ibu-ibu kayak, terima kasih Pak Prabowo gitu, bilang terima kasih Pak Presiden gitu-gitu. Kayak disuruh ngomong itu. Terima kasih Pak Prabowo. Bilang terima kasih Pak Presiden, Pak Prabowo. Kenapa harus ada kalimat kayak gitu? Maksudnya ini kebijakan bisa dari awal, nggak usah dulu gitu. Kenapa tiba-tiba main superhero-superheroan? Kalau kata orang nyebutnya apa? Politik racun dan penawar gitu. Kayak sengaja dibikin racunnya supaya orang bisa tiba-tiba datang kasih penawarnya, terus kayak iya keren gitu. Padahal ini nggak usah ada dari awal juga nggak apa-apa. Dan ini ini yang paling menjadi omongan dari awal, dari kemarin ketika perkaranya rame. Ada seorang bapak-bapak yang komplain langsung di depan menteri sang pembuat kebijakan, marah-marah. Kami sudah 2 minggu mencari gas. Saya barusan nonton berita gas dengan pengecer dihilangkan. Bagaimana ceritanya gas dihilangkan? Kalau memang dari pusatnya 12.500 sampai ke kami 20.000, pemerintah perhitungkan Kak, langkah dari distributor sampai ke pengecer sampai konsumen berapa? Kami tidak membela siapa yang mau mengambil keuntungan. Bapaknya masih senyum aja ya. Mungkin ini apa, kayak anak-anak Tumblr, senyumin aja dulu guys. Ya. Kami butuh, dapur kami harus ngebul. Ya. Kami jualan, harus jualan. Ya. Dan jangan dimiskinin kami. Enggak. Dari Bapak dengar. Kalimat itu yang dari kemarin diomongin. Dapur kami harus ngebul, kami jualan harus jalan, jangan ganggu kemiskinan kami. Itu bold kalimat itu Mereka sudah tidak berharap lagi mereka kaya. Mereka tidak berharap mereka dibantu yang gimana-gimana sama pemerintah. Mereka cuma pengen jangan ganggu kemiskinan mereka. Harusnya sih orang kalau dikasih omongan kayak gitu langsung berpikir ya, langsung maksudnya hidup harus seperti apa sampai ada orang bisa ngomong jangan ganggu kemiskinan kami ya.
Ini bapaknya bisa jadi ini gambar-gambar perlawanan gitu, kayak ada quotes-nya, jangan ganggu kemiskinan kami. Bahkan gue print di sini ntar nih. Oh, nih, selingan. Ada ibu-ibu marah-marah. Harga gasnya berapa di pangkalan bus yang kejepit? Harga gasnya berapa? Aku tanya. Semisal harga gasnya ternyata 16.000 ya. 16.000 nih. Lu pantengin kuping lu. 16.000 tuh harga gasnya doang. Ojek gue berangkat ke sono Ceban, baliknya lagi Ceban. 20 sama 16 gue hitung. 20 habis 20. Tangannya 16 habis 20 sama 16 jadinya berapa? 36. 36 harga gas. Hah? Bagaimana urusannya? Bukannya irit malah kejepit kita. Siapa sih ini idenya orang suruh ngantri sampai pangkalan? Dikata pangkalan tinggal nyampe. Dikata pangkalan tinggal ya mampus lu. Gue nggak tahu kabar akhirnya sampai sekarang kayak apa. Maksudnya presiden sempat ada bilang kalau udah balikin aja pengecer kayak biasa gitu. Tapi di sisi lain kayak ada pemerintah dan Pertamina yang ngepromoin yang kayak gitu. Gue nggak tahu. Kayak mereka berantem di antaranya merekanya sendiri gitu. Terus gue kayak berantem rakyat yang kena. Bye pak. Orang kalau mermasalahin gas meninggalnya ditabrak mobil gas. Lu lihat sini nih, ini kayaknya dari Indosiar dah. Oh. Lagi ngangkat jenazah, tiba-tiba ada mobil. Yang mana sebenarnya aneh juga, mobilnya ngapain tiba-tiba ada di situ. Kata gua nungguin, tapi mobilnya datang. Awas, kagak dari respect ya. Tapi tiba-tiba gasnya jatuh. Oh, mampus lu. Gasnya jatuh, gelinding, jenazah kena gas LPG. 3 kilo, berasa tuh, benjut-benjut. Biru, mau dikubur biru. Nah. Kita ke update dari beberapa perkara yang gue temuin kemarin deh. Jadi kan kemarin gue sempat ada naikin video ini, video yang ngebahas tentang perkara karyawati BPJS itu. Terus kabar terakhirnya dia dipecat. Ya berharap apa lagi ya, maksudnya perusahaan namanya ke bawah-bawah, keseret-seret. Sama perkara yang koruptor kemarin aja masih belum kelar, tiba-tiba ya dia dipecat. Kalimatnya adalah karena perusahaan percaya bahwa setiap orang berhak menggunakan media sosial dengan bijak, namun perusahaan juga berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan. Ambilin aja pak HP-nya pak. Uninstall TikTok pak, uninstall TikTok di HP karyawannya pak. Cuman ya setelah gue lihat lagi, kayaknya dia tipikal ibu-ibu sosialita yang pengen kayak jadi content creator apa segala macem deh. Gue nggak tahu, soalnya ketika perkaranya rame, dia tiba-tiba ke Jepang. Gue juga nggak tahu dia ke Jepang beneran apa enggak. Apakah ini video lama atau gimana? Japan I'm coming. Terus menyala FB Pro lah. Ternyata ibu-ibu FB Pro. Lumayan kali dipikirannya dia, yang penting dapat pendapatannya $41 ya. Dan kalau dilihat di Facebooknya dia chill-chill aja, maksudnya kayak dia masih bisa kayak gini, saya cuma wanita biasa, bisa huru-hara, masih punya suami, punya aset bergerak juga, dan sedikit ilmu. Pertanyaan saya, karyawan T, mungkin karyawan perusahaan ya, karyawan T mana yang bisa menikmati hidup meski bukan pejabat? Jadi kalau saya sombong, kalian jangan marah. Terus dia sempat ada live. Oh masih live apa sampai sekarang? Gue sempat ngeliatin dia live, tapi live-nya nggak nyambung gitu, kayak di live-nya tuh dia lagi berantem sama orang apa gitu. Kayaknya dia ada masalah juga di tempat kerjanya, mungkin kayak ketemu sama rekan kerja yang nggak beres atau gimana, terus dia berantem terus dicurhatin di internet gitu-gitu. Dan mungkin video yang sebelumnya juga karena kayak gitu. Anjir, makin tengil aja. Udah jangan bikin makin terkenal, aneh anjir. Aneh. Lanjut jualan skincare ya mbak. Terus Tugiman alias Cika, yang kemarin mbak-mbak mas-mas yang minta-mintain duit marah-marah itu, akhirnya ditangkap polisi. Ya, ditangkap polisi dengan kondisi dia habis kabur. Jadi kan dia awalnya rame di Kembangan, Jakarta Barat. Jadi dia ada melarikan diri kabur gitu ke Penjaringan, Jakarta Utara. Lumayan dari barat ke utara kan, agak effort. Tapi tetap ketangkep juga, kocak. Terus diomelin sama polisi.
Jadi kayak mempercayai diri kalau bahwa aku tuh benar gitu. Dan selama ini kamu kalau minta uang ke itu, kalau kamu selalu maksa ya? Aku nggak maksa, tapi tergantung juga kalau orangnya memang nggak suka, memang aku suka ngelawan, Pak. Ditanya, kamu kalau minta-minta berarti suka maksa? Enggak, Pak, tapi kalau misalkan emang orangnya kelihatan nggak suka, jadi saya ngelawan. Ya maksa dong, apa sih? Ya orang nggak suka biarin aja. Makin aneh kelakuan orang-orang, gue mah heran, nggak jelas dah. Tugimen alias Cika, Tugimen, teman Superman, let's go. Udah ditangkap, jadi itu update 2 hal. Oke, gini deh. Kita akan pergi ke sebuah perkara yang dari kemarin banyak yang request waktu gua live. Terus ini juga dirasakan ternyata sama beberapa sekolah, yaitu tentang perkara SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi 2025. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan yang terjadi. Ada murid-murid yang demo, ada guru-guru yang kelihatan banget kalau mereka salah. Dan yang paling amazing lagi, ada ibu guru yang mempertanyakan. Ibu nanya kalian semuanya, saya tanya, siapa yang mendatangkan banjir? Siapa? Siapa yang mendatangkan banjir? Siapa? Gitu. Ya jadi gini, kita akan ke konteksnya dulu. Buat lo yang nggak tahu, buat lo yang mungkin nggak sempat untuk ngerasain kuliah kayak gua. Jadi SNBP itu adalah Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Dulu untuk lo yang tua-tua namanya adalah SNMPTN. Jadi kayak kita daftar untuk ikut seleksi berdasarkan nilai rapot dan prestasi tanpa tes tertulis supaya kita bisa masuk ke PTN yang ada di Indonesia, perguruan tinggi negeri. Jadi kayak katakanlah UGM, UI, kalau UI nggak bisa ya, kalau UI simak UI, nggak tahu. UI juga nggak sih? Oh UI juga. Kalau simak UI berarti yang tes ya. Pokoknya UI, UT, UGM, Undip, Unhas, USM, kok USM? Universitas 11 Maret apa sih namanya? UNS. Oh UNS. Ya gitu-gitu maksudnya. Jadi kayak intinya nilai-nilai di SMA lu nantinya semuanya akan gua nggak tahu diakumulasikan atau dilihat berdasarkan angka, tapi intinya ya lu bisa jadi masuk kampus lah karena lu pinter di sekolah, udah sesimpel itu. Oleh karena itu, jadi banyak sekolah yang bisa untuk mengirimkan murid-murid yang dianggap berprestasi, yang sekiranya punya nilai bagus untuk ikut mendaftar di SNBP ini. Karena apa? Karena satu, itu adalah ya kewajibannya sekolah, tanggung jawabnya sekolah, apalagi yang negeri kan. Terus 2, ada kebanggaan tersendiri tentu saja untuk sekolah-sekolah ini berhasil memasukkan siswa-siswinya untuk pergi ke PTN. Karena apa? Karena banyak sekali sekolah yang ketika pendaftaran murid baru di print pakai flyer gede-gede kayak berhasil masuk PTN, masuk UGM, masuk UI, masuk Unhas, apa segala macam. Kebanggaan sekolah tentu saja. Oleh karena itu sekolah harusnya ikut andil dalam perkaranya sendiri. Nah, gue nggak tahu informasi ini didapat dari mana sama ChatGPT, tapi intinya tuh kan sekolah yang menentukan siswa mana aja yang bisa ikut SNBP. Tapi kuota tiap sekolah itu beda-beda, tergantung akreditasi. Kalau akreditasinya A 40% siswa terbaik, kalau B 25%, kalau C dan lainnya itu 5%. Sekolah memilih berdasarkan nilai rapot dari semester 1 sampai semester 5. Oh, tetap masih sama kayak dulu ya, namanya doang diganti ya. Nah, urutannya sendiri adalah gini. Ini untuk tahun 2025 ya. Pengumuman kuota sekolah itu 28 Desember, terus ada masa sanggah sampai 17 Januari. Setelah itu akan ada registrasi akun SNPMB dari sekolah. Terus ada pengisian PDSS oleh sekolah. Setelah PDSS baru registrasi akun SNPMB oleh siswa. Dan nanti setelah siswanya mendaftar akan ada pengumuman hasil di 18 Maret 2025. Runutannya tuh sebenarnya sederhana. Dan ini udah berulang kali terjadi. Maksudnya ini tuh bukan baru kemarin gitu, bukan baru tahun kemarin, ini udah lama men, udah lama banget. Jadi kayak sederhananya, setelah sekolah nentuin siswa mana yang bisa ikut, sekolah nginput data ke PDSS.
Kemudian setelah itu siswa harus ngecek datanya biar nggak ada kesalahan. Terus siswa buat akun dan daftar SNBP. Lalu habis itu milih jurusan kampus, ngunggah portofolio, seleksi, terus pengumuman. Nah di tengah-tengah ini, di sekolah menginput data siswa di PDSS, ini banyak problemnya. Banyak kesalahan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah. Kita akan pergi ke masing-masing perkaranya deh. Yang pertama datang dari Solo, Surakarta. Ubur-ubur ikan lele, udah siap SNBP belum le? Aja, keren. Nggak dulu, sekolahku nggak finalisasi PDSS bolo. Nah, diceritakan di thread ini panjang sekali dan ini happy ending bro, happy ending. Jadi tanggal 28 Januari, siswa dari SMA tersebut udah ngingetin sekaligus nanyain ke pihak sekolah gimana kabar kelanjutan dari data PDSS, karena kan harus diinput sama pihak sekolah. Udah diinput sampai mana dan gimana kabarnya, tapi jawaban dari gurunya hanyalah sebentar nanti ditanyain. Oh, birokrasi. Oke bu, mengingat finalisasi PDSS terakhir tanggal 31. Iya mbak, dimaksimalkan. Oke, dimaksimalkan katanya. 30 Januari, guru BK yang ngurusin PDSS tersebut baru ngirim list murid yang eligible, yang belum bikin akun SNPMB dan ngeworo-woro supaya segera buat akun di malam hari, yang mana harusnya bisa dari jauh-jauh hari. Karena murid SMK ada banyak dan ada yang masih PKL, bukan malah H-1. Tolong diingat ya, finalisasi terakhir itu tanggal 31 Januari 2025. Mengingatkannya ini di woro-woro ini tanggal 30 Januari. Buset, keren. Sistem kebut semalam, let's go. Gue kira murid doang yang begitu. Mas mbak, yang nama teman-temannya ada di list ini tolong di-share ke grup kelas masing-masing untuk segera registrasi di SNPMB. Karena kalau tidak akan mengacaukan PDSS SMKN 2 dan eligible tidak bisa diinput. Wah. Segera nggih, kritis ini. Nah, buru-buru tuh, tiba-tiba diburu-buruin. Terus langsung panik nih, rame lah grup. Udah diingatkan bu, udah diingatkan. Karena kalau pada nggak registrasi kita nggak bisa finalisasi. Kalau nggak bisa finalisasi berarti nggak ada yang bisa didaftarkan. Sistemnya agak beda dengan yang dulu. Nggih bu. Oke. 30 Januari loh ini ya. Kalau perlu ke BKK nanti pakai laptop PC yang ada di BKK bareng-bareng dibantu. Wah panik banget nih. Terakhir besok jam 3 soalnya kalau nggak bisa kita semua nggak bisa ke daftar. Nah, 31 Januari, hari penutupan PDSS-nya, guru BK masih kekeh ngeworo-woro murid-muridnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa nggak diworo-woro dari jauh hari? Karena apa? Karena mengingat, ini itu dari 6 Januari loh, gitu loh. 6 sampai tanggal 31 tuh berapa hari? 25 hari. 3,5 minggu. Lah, kemana aja tuh? Kalau semisal seperti ini, apakah tidak bisa jika pembimbing PKL yang ke sana atau guru atau wali kelas? Setuju, masa pembuatan akun untuk SNPMB juga diberi waktu cukup lama. Dari dulu kenapa nggak diindahkan? Temen-temenmu loh, pada ndablek, pada blow on. Kalau nggak bisa bikin kan, bu, udah bilang datang ke kantor, kita bantu lah. Nggak akan bisa kalau disuruh datang bu, harus kita yang datang memantau, betul. Masa kayak pemerintah sih kerjanya marah-marah doang, kagak ngasih solusi. Berlanjut nih, pada akhirnya di hari H dan di jam 3 penutupan pun pihak sekolah jadi keteteran karena masih banyak data yang belum diupload dari kemarin-kemarin. Ngapain aja bapak ibu? Kenapa baru diupload saat detik-detik terakhir penutupan? Untuk info lanjutan mengenai SNBP ditunggu aja, ini lagi dirapatkan. Mas mbak bentar ya, kami baru under pressure karena masalah PDSS yang rumit. Dari mulai siswa yang tidak registrasi dan muncul 2 jurusan yang sama di PDSS sehingga menghambat kami dan harus memulai semua dari awal. Semoga ada mukjizat. Wah, langsung nyari mukjizat dari Tuhan ya. Semoga ada mukjizat perpanjangan waktu. Tolong jangan ribut dulu nggih. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Masih ada permintaan maaf. Baik, Ibu. Nah, ente ya. Waduh. Ini adalah gua nih kalau di grup itu. Waduh. Terus tiba-tiba keluar kalimat kayak gini. Yang jelas sampai waktu habis tidak semua data nilai dapat terupload dikarenakan banyak siswa yang tidak segera aktivasi. Oh, nyalain siswa. Karena untuk tahun ini siswa dapat didaftarkan setelah aktivasi sehingga menghambat finalisasi data siswa.
juga adanya jurusan yang double. Kami diminta untuk hapus data dulu, baru jurusan yang double dapat dihapus. Kami dan tim sudah berusaha semaksimal mungkin, namun apa daya tidak semua data nilai bisa terupload. Kami masih berharap ada perpanjangan karena ada beberapa sekolah yang juga mengalami kendala. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga dapat berhasil melalui SNBT. Tiba-tiba dilempar ke SNBT. SNBT itu dulu namanya SBMPTN. Intinya kayak ya UTBK lah, kayak apa, ujian tertulis gitulah. Masih ada beberapa sekolah mengalami kendala yang sama. Kami cuma berharap ada perpanjangan waktu. Tadi kami sudah telepon helpdesk SNPMB dan DM, berharap sekolah juga mencoba meminta perpanjangan waktu. Berharapnya perpanjangan waktu 3 minggu loh sebelumnya. Parahnya lagi, grup tersebut dibisukan oleh guru karena banyak murid-murid yang memberi argumen dan opini yang berbobot. Wah, dibungkam sama rezim. Wah. Capek-capek jadi siswa eligible, sekolah malah nggak ngisi PDSS. Ya. Oh, terus ini bener ada usaha pembungkaman aspirasi aja. Bapak Ibu wali kelas dan guru, saya minta tolong pada panjenengan semua, tolong sebisa mungkin redam kegaduhan di grup wali kelas. Sampaikan permohonan maaf pada mereka demi menjaga nama SMK 2. Tolong masalah ini tidak usah dibawa kemana-mana. Ya udah kebawa kemana-mana. Saya sebagai kepala sekolah bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi. Mohon doanya. Semoga ada keajaiban. Yang dicari keajaiban, diperjuangkan loh, jangan keajaiban. Keajaiban gak turun dari langit. Jadi pada intinya guys, aku dan teman-teman eligible lainnya, eligible tuh yang terpilih gitulah untuk ikut SNBP ini, dipastikan ini awalnya nggak bisa dipastikan ikut SNBP karena kelalaian pihak sekolah yang tidak memfinalisasi data PDSS siswa-siswinya di SNPMB. Dan pihak sekolah menyalahkan bahwa muridnya tidak segera membuat akun. Karena sekolah terlalu kelamaan mengulur waktu cuma buat nungguin yang belum buat akun ini tanpa memberitahu siswa yang belum membuat akun. Jadi sebanyak kurang lebih 300 siswa eligible bisa dikatakan gagal buat ikut SNBP. Karena pihak sekolah enggak mendaftarkan kami semua. Meskipun pada akhirnya ada kesalahan dari siswa yang belum ngebikin akun itu juga, tapi there must be a way gak sih? Maksudnya 3 minggu untuk kayak bocah-bocahnya disamper-samperin aja, bikin gak? Gitu. Maksudnya ada tanggung jawab sekolah di sana seharusnya. Intinya marah-marah lah gitu. Hal ini sangat fatal dan sangat merugikan kami. Karena kami saat konsul ke guru BK pun harus berpotongan bros dan menaati aturan sekolah supaya dilayani. Tapi apakah hal ini setimpal dengan perlakuan sekolah yang banyak aturan tapi sekolah sendiri tidak melihat aturan penutupan PDSS? Ya, bagus. Resmi nggak ada perpanjangan waktu. Terus ini powerful banget men kalimat ini dari Fadli. Let's go Fadli. Begini poinnya Bapak Ibu yang saya hormati. Oh, masih santun. Sekolah itu sudah diberi waktu finalisasi hampir sebulan. Kemana saja sebulan ini? Tuh, 3,5 minggu. Mengapa pengumuman eligible sangat dimepetkan waktunya sehingga banyak siswa yang tidak aktivasi hingga menit terakhir? Jika ada kendala, semua se-Indonesia sama ada kendala. Lalu gunanya waktu sebulan kemarin kemana saja? Mengapa guru BK dan panitia PDSS tidak melakukan pendekatan secara langsung kepada siswa yang dinyatakan eligible? Bisa saja yang dinyatakan itu tidak niat. Kenapa tidak ada pendekatan hanya mengandalkan WhatsApp? Kenapa sekolah kesannya cuci tangan, malah menyalahkan siswanya yang belum aktivasi? Kenapa yang belum aktivasi itu tidak langsung diganti aja? Karena terindikasi tidak niat. Bagus banget kalimatnya, sumpah. Kemarin siswa-siswi sudah berulang kali menanyakan di grup dan mengingatkan timeline SNBP. Apa tindak lanjutnya? Semua SMK negeri lain berhasil loh Bapak Ibu. Sekolah kita yang digembar-gemborkan Center of Excellence. Gimana? Apa konsekuensi yang dijanjikan kepala sekolah? Siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian ini? Ya, keren banget sumpah bocah ini. Kita SMK bisa kok Bapak Ibu untuk ikut SNBT, tapi kita butuh ekstra untuk ngejar karena materinya sangat sedikit yang kita dapatkan di SMK. Apalagi kan kepotong PKL kan. Toh jika bimbel biayanya kalau sudah mepet begini sangat mahal. Maaf kalau tetap ada maafnya, marah-marah santun. Maaf kalau kata-kata kami menyakitkan Bapak atau Ibu. Kami tetap hormat ke panjenengan semua dan sangat respect dengan panjenengan semua. Tapi kami juga sakit rasanya mendengar kegagalan ini. Ibarat sebelum berperang sudah kalah duluan. Let's go Padli, let's go Padli, I heard you man. Padli,
Ayo Fadli jadi presiden. Kami tidak meminta ini itu, hanya saja kami minta hak kami. Sekarang semua SMA, SMK sama haknya untuk melanjutkan PTN. Sekali lagi kami tetap hormat ke panjenengan Bapak Ibu, tapi mohon tolong dengarkan kami. Dan jika tahun ini tidak ada perpanjangan waktu, bisa jadi siswa yang diterima SNBP 2025 dari SMKN 2 Surakarta adalah 0% karena kelalaian finalisasi PDSS. Dan itu adalah bentuk pelanggaran semboyan sekolah. Jaga prestasimu, jaga nama baik sekolahmu. Siapa yang tidak bisa menjaga semboyan itu, Pak? Sangar recah iki. Sangar. Boyo ngantek shock akun. Wah gila, ini powerful banget nih kalimat ini, sumpah dah. Jaga prestasimu, jaga nama baik sekolahmu. Siapa yang tidak bisa menjaga semboyan itu, Pak, Bu? Fadli for Presiden 2024 sih. Udah lewat. Gelo, keren banget. Aduh. Oh dan berpengaruh ke kelas 10-11 besok karena tahun ini SMK 2 nggak ada yang keterima. Jadi indeks sekolah menurun di mata PTN. Dan satu-satunya yang mereka harapkan untuk bisa turun tangan membantu ini adalah ya pihak SNPMB-nya. Karena ada sebanyak 300 siswa eligible yang dikecewakan. Dan ya akhirnya beneran gak bisa. Terus kalimat yang keluar adalah, kalau yang ingin ke PTN menggunakan jalur lain, SNBT, Mandiri, PBU, PSB. Ya. Konsekuensinya apa kalau begini? Langsung kecewa berat. Setelah itu, langsung demo. Oknum perenggut mimpi. Suangare. Aduh. Suarakan itu nak. Oknum perenggut mimpi. Oke lah, SNBP itu belum tentu juga akan berhasil karena pada akhirnya dicek nilai apa segala macem. Tapi untuk kalah sebelum berperang, come on, ya, hak lu dijajah, ya. Demo bro, demo, ruame sih, ruame, suwangar loh caca iki. Guru lalai, kami terbengkalai. Nah terus ada kelanjutannya. Ada perwakilan akhirnya dari sekolah tersebut setelah aksi demo. Perwakilannya dari muridnya, murid dan guru kalau nggak salah. Hari itu juga ketika setelah demo langsung datang ke Jakarta buat ke Kemenristek Dikti. Langsung ke kementeriannya, dari Solo ke Semarang. Habis itu take off ke Soekarno-Hatta jam 5, terus langsung ke Kemenristek Dikti. Sampai di tempatnya minta tolong apa segala macem. Dan alhamdulillahnya berhasil. Gila keren banget. Keren banget. Perjuangannya mantep bro. Terima kasih banyak Bapak Asisten Ajudan Wakil Menteri sudah hadir. Terima kasih juga kepada Bapak Sugiarso SPD MPD selaku kepala sekolah telah mendampingi kami. Sudah mengusahakan semuanya hingga saat ini. Jauh-jauh dari Solo sampai ke Jakarta. Langsung untuk pergi ke pusat, kami jadi salah satu perwakilan siswa-siswi seluruh Indonesia yang hadir hingga ke Kemenristek Dikti untuk mendengar langsung kabar baik ini. Terima kasih banyak teman-teman. Semangat buat SNBP-nya. Jadi setelah pergi ke Kemenristek Dikti ini, berhasil ada jalan keluar, terus ada perpanjangan waktu untuk beberapa sekolah. Ajudannya Pak Wamen terkait cerita apa Pak? Perpanjangan PDSS gitu kan, surat permohonan untuk kan mungkin besok ataupun lusa akan dibuka kembali katanya. Nah, sama-sama berdoa, mudah-mudahan ada jalannya gitu ya.
Sami-sami Ibu. Kita berdoa. Siapa? Sujud syukur bro, langsung bro. Anjir, gue selalu happy ngelihat perjuangan yang berhasil gitu. Terus kayak hebat banget gila. Tapi sayangnya setelah adanya video ini, sekolah yang di Solo tetap nggak bisa. Nggak bisanya adalah karena sekolahnya tidak memenuhi syarat perpanjangan. Di sini kan di video keluar kalimatnya cuman PDSS dibuka kembali. Dikiranya untuk semua sekolah. Jadi gini, jadi ada upload nilai, ada finalisasi. Untuk yang tinggal finalisasi doang bisa dapat perpanjangan waktu. Untuk yang masih harus upload nilai, input apa segala macem, nggak bisa. Jadi sekolahnya dia tetap nggak bisa. Ya Allah, ini ada siaran persnya. Berdasarkan evaluasi, ditemukan sekolah yang sudah melengkapi data isian siswa eligible, seperti melengkapi nilai dalam semester 5, namun belum melakukan finalisasi. Hal ini menyebabkan para siswa pada sekolah yang belum menyelesaikan finalisasi tidak dapat melakukan pendaftaran. Nah, oleh karena itu, hingga tanggal 4 Februari pukul 3 sore, sekolah yang difasilitasi pada nomor 4 sebanyak 228 sekolah dari total 373. Jadi yang tinggal finalisasi doang nih yang boleh dapat perpanjangan. Karena mungkin bisa dikatakan sistem error atau apa, tapi yang harus ngisi-ngisi apa segala macam nggak bisa. Karena ya gini, bagi sekolah yang tidak memenuhi kriteria tersebut pada nomor 4, panitia SNPMB tidak dapat mengakomodasi finalisasi pengisian PDSS dengan mempertimbangkan faktor akuntabilitas, keberadilan, dan audit sistem, serta menghargai sekolah yang tertib dan berdisiplin dalam pengisian PDSS itu. Yang mana ini langkah yang tepat sekali sebenarnya dari Kemendikbudristek, karena ya kalau misalkan tiba-tiba ada perpanjangan, sekolah-sekolah yang udah tepat waktu dan udah sesuai dengan semua apa, ngerasa dihianati dong gitu. Jadi diperpanjang buat tinggal klik finalisasi, tapi ya SMK 2 Solo nggak tetap. Ya sedih banget. Berdiri untuk menyuarakan yang dibungkam dan menyalurkan aspirasi kami yang tidak didengar. Takut, gelisah, overthinking, semua belum selesai. Masih ada yang harus direncanakan di kemudian hari. Ya. Aduh. Setelah semua perjuangan itu, men, harus pulang dengan tangan kosong. Tetap sekolah harusnya bertanggung jawab sih. Harusnya bertanggung jawab. Karena kan awalnya dibilang kayak sekolah tuh manuvernya adalah kayak ini tinggal klik finalisasi doang kok, tinggal klik finalisasi doang. Ya oke, diperjuangin. Ternyata belum, masih ada data yang harus diinput. Jadi nggak bisa. Udah demo apa segala macem, gagal ya. Sebenarnya ya cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang ada di Surakarta ini ya sederhana, seperti apa yang terjadi sama sekolah yang ada di Kalimantan ini. Jadi kejadian yang sama kurang lebihnya juga terjadi di SMAN 1 Menpawa Hilir, Kalimantan Barat. Beredar banyak sekali video yang memperlihatkan siswa yang marah karena gagal mengikuti SNBP karena kelalaian pihak sekolahnya. Yang ditanya siapa yang enggak gini, kita ke penyebabnya dulu untuk tahu siapa yang perkara banjir-banjiran kan. Jadi untuk yang perkara kasus SMAN 1 Menpawah ini, itu ada kelalaian dari pihak sekolah. Kurang lebihnya sama, kelalaian dalam mengisi PDSS. Telat juga. Dan sama seperti halnya tadi SMK 2 Solo, kalau misalkan tinggal finalisasi doang, finalisasi bisa dilakukan oleh pusat. Tapi karena ini masih ada perlu data yang harus diisi lagi, jadi kan nggak bisa finalisasi. Jadinya ya hitungannya gagal, hitungannya sekolah lalai, dan hitungannya siswa-siswa yang berhak untuk ikut SNBP jadi nggak bisa. Dari yang gue tangkap sih
Ada 7 siswa yang memiliki data yang belum lengkap atau belum diinput, menyebabkan dampak lebih luas bagi siswa lainnya. Ya, begitu. Dan alasan yang diberikan oleh guru dan kepala sekolah seperti tidak make sense. Soalnya alasan yang dikasih sama kepala sekolah adalah karena adanya banjir besar. Tanya kalian semuanya, saya tanya, siapa yang mendatangkan banjir? Siapa? Jadi yang dibawa adalah perkara banjir. Karena emang bener. Ini ada yang cerita nih. Kenapa ibu itu nyalain banjir? Karena beberapa waktu lalu ada banjir besar di dataran tinggi di Kabupaten Landak. Nah, Kabupaten Mempawah ini dataran rendah. Yang terkena imbas banjir itu, banyak aktivitas yang terganggu karena banjir tinggi. Momen yang tepat untuk digunakan menjadi alasan. Sebenarnya kenapa itu terdengar jadi alasan? Karena kejadian banjirnya itu ada di akhir-akhir Januari. Memang bener ada banjir, bener. Dan emang tinggi, emang jadi masalah. Tapi kejadiannya di akhir Januari, di tanggal ya 21-22 ini. Sedangkan kan ini dibuka dari tanggal 6. Maksudnya gitu, yang lagi dipertanyakan sama orang-orang tuh gitu. Sebelumnya kan masih ada waktu. Mau jadi omongan nih. Berapa hari banjirnya? 1 mingguan lebih. Hampir 2 minggu kalau nggak salah. Tapi ya sebenarnya bisa aja memenuhi kewajibannya. Banyak cara padahal kalau emang merasa itu tanggung jawab besar. Nah, yang jadi problem lainnya adalah kan salah satu ibu guru yang mengurusi SNBP itu ketahuan akun TikToknya apa. Terus kelihatan kalau sepertinya senang sekali ngebikin konten. Akhirnya ketika lagi clarify ini orang pada teriak-teriak marah-marah. Kontennya. Dan di sini saya benar-benar mohon maaf kepada Bapak Ibu. Dan semoga solusi yang diberikan sekolah bisa bermanfaat dan bisa mengganti kesedihan para siswa dan Bapak Ibu. Terakhir kali saya benar-benar memohon maaf kepada Bapak dan Ibu. Mamanya udah bilang Pak itu dulu, kalaupun hanya dia aku sampai stres lagi, ya. Intinya diprotes lah, diprotes. Karena ada yang ini, ada yang naikin video-video kayak gini. Akun TikToknya sih gue cari udah nggak ada ya. Jadi kayak gue nggak bisa ngelihat kontennya sebanyak apa emang. Tapi ya gitu, karena ini keluar. Jadi anggapannya kayak konten terus, TikTok terus. Emang uninstall aja TikTok pak gitu. Oh, dan ini di ruang guru ya ternyata. TikTok lagi yang kena, TikTok terus. Karena apa ya? Gimana murid-muridnya jadi nggak bisa SNBP pada guru-gurunya yang kena. Oh, rame. Tapi nggak bisa ikut SNBP karena kelalaian sekolah. Ya Allah, sedih banget. Meskipun demikian, ada solusi yang ditawarkan. Seperti yang tadi dikasih tahu. Solusi yang ditawarkan adalah, pertama mereka akan minta ke pusat bagaimana caranya bisa atau enggak, apa segala macam. Ternyata kan nggak bisa kan, turnout nggak bisa. Dari siaran pers ini, ya intinya udah telat, lu lalai gitu. Akhirnya pihak sekolah memberi solusi kedua, yaitu solusinya adalah diberikan bimbingan belajar gratis untuk siswa-siswa yang eligible atau siswa-siswa yang terpilih untuk harusnya ikut SNBP. Kemudian solusi keduanya, solusi pertamanya kami akan membiayai kalian GO selama 3 bulan khusus untuk siswa eligible. Jadi GO itu Ganesha Operation, bimbel gitu ya. Anjir, mahal nggak sih nih? Singkat gue ini rada mahal dah. Ya budget tuh berapa ratus orang tadi? 113. 113 siswa yang eligible nantinya akan didaftarkan Ganesha Operation. Tipikal bimbel yang rada mahal gitu, men. Lumayan 3 bulan. Tapi masalahnya gini, apakah ini menjamin? Kan nggak juga, maksudnya ujian tertulis. Ya gimana? Cuman yang emang paling random cuman kalimat ini, men. Kalimat
Siapa yang mendatangkan banjir tuh garuk-garuk kepala langsung aduh, tidak paham konteks. Enggak, maksudnya kayak sebelum banjir kan bisa dilakukan, atau kalau ini prioritas bisa dilakukan. Maksudnya gue tahu banjir musibah pada akhirnya, tapi kan capek. Dan sebenarnya ini terjadi di beberapa tempat lainnya juga, kayak ada ini PDSS. Pokoknya PDSS itu kemarin gue nemuin ada 3, 4 atau 5 gitu. Yang ini, oh ya ini nggak jelas ya. Sekolah kami gagal ikut SNBP gara-gara ada satu siswa yang pengen ditambahin menjadi siswa eligible. Operator sekolah sebenarnya mau menolak permintaan tersebut gara-gara ketika nilai sudah diinput dan ingin menginput ulang nilai siswa yang ingin ditambahkan, maka seluruh nilai siswa yang sudah diinput maka otomatis menghilang. Sebenarnya operator mau menolak, tapi tidak berani gara-gara si murid itu keponakan orang dinas. Terbang. Alhasil seluruh siswa gagal mengikuti SNBP. Terbang. Ya. Gara-gara satu orang egois, nepotism. Satu sekolah berantakan, otaknya pada emang. Dimusuhin tuh bocah satu angkatan, percaya gua. Ini belum ketahuan pasti di mana apa segala macamnya. Mungkin karena ada perkara orang dinasnya itu jadi nggak naik atau gimana. Terus juga ada perkara lain dari Manado, tidak bisa ikut SNBP. Pihak sekolah diduga gaptek dan guru asik live TikTok. Kalau gaptek kok bisa live TikTok? 314. Wow. Tanpa mengurangi rasa hormat kami meminta kejelasan mengenai SNBP sekolah ini. Kalau memang kami tidak bisa ikut, mohon dari pihak sekolah untuk memberikan kompensasi seadil-adilnya. Kami rasa kompensasi yang direncanakan masih kurang layak menggantikan perjuangan kami selama hampir 3 tahun. Harusnya solusinya ini Ganesha Operation juga, Pak. Masa perkara gaptek jadi gimana? Gaptek live TikTok. Nggak bisa pakai jalur prestasi. SMA N 8 Manado, 9 Manado. Ini dari titik Manado ya. Terus SMKN 3 Pekanbaru. Ini video baru keluar nih akibat telat mendaftar. Oh, oknum perenggut mimpi. Gimana ya tulisannya deh. Telah terjadi aksi demo siswi eligible SMK Negeri 3 Pekanbaru karena oknum yang bersangkutan lalai dan lupa mengisi PDS sehingga siswa-siswi kecewa, sedih, dan sakit hati. Ya Allah, banyak amat ya. Ya Allah. Oh, abis demo abis. Ada siswa loh, Nak. Kelas 3. Kelas 12 loh, Nak. Ini saya tenang dulu. Gimana bisa tenang pada marah-marah, tapi ya gitulah ya. Intinya ya udah, nggak ada perpanjangan waktu lagi. Orang-orang yang pada akhirnya harusnya ikut SNBP jadi nggak bisa, dan berarti ya gitu, selamat bertemu di SNBT, which is ujian tertulisnya, which is mungkin akan lebih sulit, mengingat itu ya lu harus belajar segimana apa segala macem supaya soal-soal bisa diisi dengan baik. Tetap Fadli, respect Fadli. Jasamu tidak terlupakan, men. Memberikan pelajaran ke kita kalau tidak semua bisa dilakukan dengan metode sistem kebut semalam ya, kawan-kawan ya. Gila, tangan lu dikasih tanggung jawab segede itu untuk ngurusin yang lain. Masalahnya sekolah yang lain bisa gitu. Tadi tuh ada artikel yang ada belak-belakan panitia SNPMB soal SMKN 2 Solo nih. 4 jam mereka mau memasukkan secara manual nilai 320 siswa. Nggak mungkin lah, bercanda di sekolah, bergurau, memang main-main. Kayak gini nih banyak yang gak selesai kelakuannya kayak gini semua. Banyak menimpa sekolah terkenal. Ya kayak gini kelakuan rata-rata. Saya lihat datanya sekolah yang protes alasan jaringan. Tapi ada sekolah yang kualitas lebih jelek bisa selesai. Nah, kalau kayak gitu mau ngomong apa lu? Ya. Semoga kita nantinya kalau kita diberikan tanggung jawab kita bisa lakukan dengan baik-baik, benar-benar ya.
Masa depan bro, aduh 3 tahun, aduh. Dan ya sepertinya itu menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Sebenarnya gue pengen ada ngebawa satu lagi. Oh nih, oh masih ada lagi ya. SMA 17 Makassar protes mogok belajar. Terus ada ini Man 1 Lamongan, gurunya marah-marah. Nah iya, kenapa kok nggak bisa kayak itu, kenapa? Semangat adik-adikku yang sedang berusaha untuk masuk PTN, semoga dimudahkan jalannya. Seolah-olah seperti sedang memberikan kita pelajaran kalau memang ada masanya kita dijegal sama semesta, nggak tahu gimana caranya, dan bikin marah banget emang. Gua harap sih sekolah-sekolah yang bermasalah itu ngasih solusi yang baik ya. Men, kita lagi bicara ini tuh yang tinggal finalisasi kemarin tuh 228 dari 373 sekolah, yang artinya 373 kurang 228 itu lalai kan? Ada yang salah gitu dengan itu. Semoga diberikan kompensasi sebaik-baiknya. Minta itu bimbel tadi di GO, di Ganesha, bimbel di Ganesha atau di IF, English Fasih, nah, atau ILPI apa kek, Kumon, nah, daripada tanggung jawab gitu. Tuliskan opini dan pendapat lo kalau komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi nanti di lain kesempatan dengan video yang berbeda sepertinya. Sampai waktunya tiba, tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja kawan-kawanku. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan saya tanya, siapa yang mendatangkan banjir? Waduh, konteksnya bukan ke sana. Emang tapi jujur ya, gue nggak tahu dah kalau misalkan ditanya sama kepala sekolah tadi kayak siapa yang mendatangkan banjir, jawabannya apa ya? Hujan, maksudnya gitu. Hujan bu yang datangin banjir, hujan. Iya hujan, salin hujan kan. Mana no, sebelum hujan bisa. Bingung gue, jawabnya apa ya kira-kira? Bye-bye, thank you.